Halo guys, balik lagi sama gue Andi di konten Coding Journey. Di episode kali ini gue akan ngebahas suatu teknik yang bernama concurrency. Kebetulan juga karena banyak yang bertanya soal concurrency, jadi gue bahas aja di video satu ini. Jadi concurrency ini adalah suatu teknik pemrograman yang digunakan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dengan banyak request atau banyak proses yang diselesaikan dalam waktu yang sama. Jadi kalau kita ngomongin soal concurrency, kita juga harus tahu yang soal yang namanya itu multithreading gitu ya. Nah, kalau misalkan Golang sendiri adalah bahasa pemrograman yang mensupport concurrency atau multithreading. Tidak seperti sahabatnya PHP yang memang berkonsep single threading, Golang ini support untuk multithreading seperti itu teman-teman. Nah, sebelum kita ke concurrency, kita juga harus tahu soal yang namanya parallelism. Karena parallelism dan concurrency itu sebetulnya mirip, tapi sebenarnya berbeda gitu. Apa sih sebenarnya perbedaannya gitu ya teman-teman? Nah, kalau concurrency ini artinya adalah suatu aplikasi bisa menghadapi banyak tugas dalam banyak hal tapi di dalam waktu yang sama gitu ya. Dalam sekaligus tapi di dalam waktu yang sama. Sementara parallelism itu suatu aplikasi bisa menyelesaikan banyak tugas sekaligus tapi dalam waktu yang sama. Nah, perbedaannya adalah di waktu yang sama dan tidak di waktu yang sama. Contohnya ada di gambar di bawah ini teman-teman. Di sini ada dua proses ya untuk concurrency yang kuning dan biru. Mereka tuh tetap satu aja gitu ya, cuman ini bisa dipisah-pisah. Yang kuning dulu prosesnya, baru ke biru, habis itu lanjut kuning lagi, baru biru lagi. Tetap di dalam satu proses yang sama tapi bisa dibagi-bagi. Tapi untuk parallelism, itu dia menjadi dua proses terpisah teman-teman. Dua proses terpisahnya itu bisa jalan bareng-bareng gitu, di dalam waktu yang sama. Itu perbedaannya. Nah, kalau masih bingung teman-teman, di sini saya akan coba kasih suatu sampel atau contoh yang sangat mudah gitu ya. Jadi contohnya misalkan saya adalah suatu aplikasi. Saya memiliki tiga proses. Yang pertama itu adalah proses ngoding, merokok, dan ngopi. Gitu. Kalau misalkan kita menggunakan concurrency, jadi prosesnya itu gini, saya ngoding, setelah itu saya berhenti sebentar untuk ngopi. Nah, setelah itu saya berhenti sebentar lagi ngopinya, lanjut ngoding lagi. Setelah itu saya berhenti ngodingnya lagi, saya lanjut merokok lagi. Jadi seperti ini nih gambarnya, ini lanjut ke sini, ke sini, ke sini gitu. Jadi saya bisa melakukan hal banyak sekaligus tapi tidak dalam waktu yang sama gitu. Nah, sementara parallelism itu saya bisa ngoding misalkan ya, terus saya bisa numbuhin dua tangan lagi gitu, tangan ketiga dan tangan keempat itu untuk megang kopi sama megang rokok. Jadi saya bisa ngoding sambil ngopi sambil ngerokok seperti ini ya. Jadi tiga prosesnya bersamaan, saya ngoding, saya ngopi, saya merokok, dilakukan dalam waktu yang sama gitu, karena tangannya ada banyak. Nah, itu perbedaannya teman-teman. Nah, kalau teman-teman masih bingung gimana pengaplikasiannya dalam code, kita bisa langsung aja ke video selanjutnya ya. Kita langsung aja ke video setelah ini teman-teman. Let's go. Oke teman-teman, di sini gue udah ada di Visual Studio Code dan di sini ada contoh codingan ya yang masih sederhana banget, yang masih single thread ya. Nanti kita akan coba ngerubah ini menjadi multi thread yang menggunakan concurrency. Nah, di sini kurang lebih contoh code-nya adalah di sini gue pengen nge-record aja si fungsi main ini berapa lama gitu ya, menggunakan time now lalu menggunakan time since ya. Jadi kita akan ngeprint si main function main ini berapa lama berjalannya gitu. Oke, di sini juga gue bikin fungsi get order count. Get order count ini kita kasih time sleep 5 detik. Jadi misalkan ini fungsinya menjalankan query 5 detik gitu contohnya ya. Terus fungsi yang kedua ada get product count juga dipanggil di sini. Ini juga sama ya, cuman bedanya ini 3 detik gitu teman-teman ya. Kalau misalkan ini dijalankan nanti juga akan mereturn 10, ini akan mereturn 20 ya. Nanti di print juga di total order dan total product. Kita langsung cobain aja ya, run main itu. Karena ini masih single thread, harusnya dia duration time-nya 8 detik gitu teman-teman ya. Karena kita belum menggunakan concurrency. Nah, ya teman-teman, ini udah ke print total order dan total produknya di sini. Lalu duration time-nya adalah 8 detik ya, 8 detik sekian gitu. Karena masih belum menggunakan concurrency. Nah, sekarang kita rubah ini ke concurrency ya teman-teman.
kita akan menggunakan packaging ya, yang namanya wait group ya. Jadi kita bisa menunggu dulu untuk dapetin value-nya si total order dan total produk ini nanti. Oke, kita bikin dulu fungsi goRoutine-nya. Nah, goRoutine ini biasanya diawali dengan kode go ini teman-teman. Di sini go ini artinya goRoutine ya. Func di sini adalah anonymous function. Jadi gue memanggil anonymous function, di dalamnya baru kita panggil fungsi get order count gitu teman-teman. Yang nanti value-nya akan dimasukkan ke total order yang di atas ini. Kita kasih juga wg add defer wg done di sini. Artinya ketika function si ini sudah diselesaikan, dia akan wg done gitu, ngedefer wg done. Lalu juga tambahkan sama lalu kita kasih defer wg done. Jangan lupa wg add-nya juga ditambahkan ya teman. Jadi tiap ada go routine ditambahkan wg add 1 gitu. Lalu jangan lupa ditambahkan wg wait. Artinya gini teman-teman, wg wait ini jadi si fungsi ini akan berjalan secara multi thread di apa sih namanya, concurrence ini gitu ya. Go routine ini akan berjalan bersamaan, tapi dia akan nunggu di sini teman-teman. Kalau misalkan yang di sini 5 detik, nah yang ini 3 detik, yang ini nggak jalan duluan sampai bawah, tapi dia menunggu yang 5 detik untuk selesai dulu gitu teman-teman. Seperti itu, baru nanti dia selesai ke bawah lagi, jalan menuju print line yang lain, yang duration time, baru nanti single thread lagi sininya gitu. Seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung cobain aja ya gimana hasilnya setelah kita modifikasi menggunakan concurrency. Run main. Sebenarnya nggak ribet ya penggunaan concurrency ini gitu, simple, tapi impact-nya luar biasa gitu. Nah ini teman-teman, ini ordernya udah muncul ya, order 10, total produk juga 10 sama ya. Lalu duration time-nya di sini berubah jadi 5 second gitu teman-teman, bukan 8 second lagi. Kenapa seperti itu? Karena kita sudah menggunakan goRoutine tadi gitu. Ini berjalan secara paralel. Gitu ya, ini jalan dua bareng-bareng, lalu dia menunggu yang paling lama yaitu 5 detik, baru dia ngeprint gitu teman-teman. Nah kalau misalkan kita nggak pakai wg wait misalkan ya, akan kita hilangkan lah wg wait seperti ini, dia nggak bakal nunggu, dia akan jalan dan selesai gitu. Nah si ini jalan sebenarnya di belakang background, cuman si total ordernya ini nggak keprint gitu teman-teman, nggak keprint, duration time juga selesai, jadi kita nggak pernah dapetin value si fungsi 2 ini gitu. Makanya kita perlu menggunakan wait tadi. Jadi kita nungguin si ini selesai, si ini juga selesai, baru value-nya yang nanti ada, hasilnya di print seperti itu teman-teman. Nah kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan tentang concurrency dan multithreading gitu ya, atau konsep paralelism di bahasa pemrograman Golang. Gimana teman-teman? Mudah kan? Nah kalau teman-teman ada yang masih bingung dan masih ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar. Feel free to ask anything gitu ya. Oke, paling segitu aja video kita malam ini. Thank you banget buat kalian yang udah nonton sampai sejauh ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you next time. Bye. Get me out of broken hearts and starting fights, turning truth to lies. Gotta get up, stop wasting time.